أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masih lanjutkan bab tentang muhafazah ala sunnah wa adabiha. Bab tentang pentingnya kita menjaga amal di atas sunnah dan adab-adabnya. Kita masuk ke hadis Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qal, dari jalan sahabat Al-Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridhoinya. Kata Irbad bin Sariyah, wa azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minhal qulub wa darabat minhal uyun. Kata Irbad bin Sariyah, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan mau'izah yang balighah, nasihat yang sangat dalam, yang nasihat itu menggetarkan hati, nasihat itu bisa membuat orang menangis. Dan ini memang menjelang wafat Nabi seringkali memberikan nasihat-nasihat yang sangat dalam. Sepulang dari Hajatul Wada, itu selama 3 bulan Nabi sering memberikan nasihat, ya, wasiat-wasiat, nasihat-nasihat, seolah-olah nasihat orang yang mau berpisah. Qulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Ya Rasulullah, nasihat itu sepertinya nasihat orang yang mau berpisah. Jadi sahabat waktu itu sudah melihat ini kok Rasul setelah haji agak lain, karena memang 3 bulan itu turun ayat-ayat yang terakhir. 3 bulan itu Nabi seringkali memberikan wasiat-wasiat yang mengisyaratkan memang ini alamat Rasul mau berpisah. Dan sahabat itu sudah melihat itu. Fa'usina, nasihatilah kami, kata sahabat. Kalau Nabi menasihati sahabat ini di waktu subuh, ya, habis subuh. Usikum bittaqwallah. Pertama, aku nasihatkan kalian untuk takwa kepada Allah. Yang kedua, wasam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammaru 'alaikum abdun habasyun. Yang kedua, nasihat Nabi dengar dan taat. Walaupun yang jadi pemimpin kamu seorang budak Habsyi, hitam, Ethiopia. Dalam Islam, budak nggak boleh jadi khalifah, jadi imam. Tapi kalau seandainya terjadi budak jadi khalifah, tetap dengar dan taat. Karena fitnah yang menimpa dunia hari ini adalah fitnah politik kekuasaan. Nabi mengajarkan dengar taat kepada penguasa. Yang ketiga, Nabi wasiatkan wa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Bahwa nanti setelah aku wafat nanti akan datang perselisihan yang banyak. Waktu ada Nabi, setiap perselisihan selesai dengan Nabi. Nabi yang putuskan. Setelah Nabi wafat, timbul di hati manusia tidak menghargai sunnah. Jadi ketika ada perselisihan itu makin liar, gitu. Sehingga Nabi mengatakan, sesungguhnya setelah aku mati nanti kalian akan mendapati perselisihan yang banyak. Namun Rasul memberikan solusinya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khulafa, para penggantiku yang mendapatkan petunjuk. Sepakat para ulama khulafaur rasyidin
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Atu alaiha bin nawajid, gigit sunnah itu dengan gigi gerham kamu. Ya, agama itu ngikutin sunnah, gigit dengan gerham kamu, gitu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru yang dibikin oleh manusia. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap yang baru yang dibikin oleh manusia adalah penyimpangan. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadis hasanun sahih, dan ini hadis hasan sahih kata Tirmizi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang nasihat Nabi, khutbah Nabi. Nabi khutbah ada dua. Pertama namanya khutbah rotibah, khutbah rutin, khutbah rotibah, khutbah Jumat, khutbah Id, pengajian. Itu Nabi biasa pengajian tiap Kamis di masa beliau. Itu namanya khutbah rutin. Yang kedua ada khutbah aridah, khutbah dadakan, insidentil. Jadi ada perkara-perkara yang penting Nabi khutbah. Ada pelanggaran Nabi khutbah. Ini namanya khutbah aridah, khutbah dadakan. Ya, seperti subuh. Seringkali Nabi subuh berikan khutbah, karena subuh itu waktu yang bagus. Di kita kan habis subuh ngapain Pak? Tidur lagi ya kan? Padahal waktu subuh tuh waktu yang bagus untuk ta'lim, belajar, menghafal. Waktu subuh. Kalau kita kan serba tidur. Di subuh tidur, di zuhur tidur, bis maghrib juga tidur, gitu. Padahal habis maghrib nggak bagus tidur, gitu. Tetap aja kita tidur, ya kan? Nyender, pules juga kan gitu ya. Habis isya tidur, ya memang sunnahnya saat itu. Nah, khutbah Nabi itu ada dua, ada yang rotibah, rutin. Ada yang aridah, insidentil. Jadi misalnya pengurus imam habis sholat ngasih kultum, misalkan nasihat terhadap virus corona. Gitu. Bapak-bapak yang pakai masker, tolong kalau sholat jangan dipakai maskernya, karena ada larangan dari Nabi sholat pakai masker, terlarang. Ya boleh. Dia memberikan nasihat habis sholat, ya habis sholat pakai masker lagi boleh, tapi pas sholat nggak boleh, terlarang pakai masker. Ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan seterusnya bahwa Nabi SAW melarang sholat dalam kondisi muka tertutup, nggak boleh, terlarang sholat pakai masker. Kasih tahu nasihatnya. Demikian juga ketika ada kasus-kasus penyimpangan, Nabi seringkali khutbah habis sholat, insidentil. Ini namanya khutbah dadakan, gitu. Yang kedua, pelajaran yang kedua, sifat nasihat Nabi singkat padat. Tuh, Nabi disebutkan di sini kata Irbad bin Sariyah, mau'izah balaghah, nasihat yang dalam. Jadi sebenarnya pengajian itu gak perlu lama-lama, yang penting bisa kita amalkan, masuk. Karena banyak orang ngaji 2 jam, 3 jam, ngajinya sih sejam, tidurnya 2 jam, ngobrolnya 2 jam. Orang kita itu bisa kuat ngaji sejam itu udah bagus. Makanya banyak orang-orang yang suka ngasih saran, Ustadz, habis isya nyambung dong. Sampai isya aja udah panas pantatnya kan gitu ya. Sampai isya aja udah ngantuk matanya, apalagi nyambung. Kecuali sekali-sekali. Jadi dakwah ngaji itu sebenarnya nggak perlu lama-lama. Selebihnya tahkhusus. Dia bikin pengajian khusus, nemui ustadz, belajar. Nabi gitu. Kalau tabligh akbar umum itu Nabi singkat padat.
Namun ada beberapa orang yang memang Nabi khususkan menjadi dai spesialis. Ada yang tafsir, ada yang hadis, ada yang faraid, dan seterusnya. Jadi Nabi SAW bentuk nasihatnya singkat dan padat. Ulama menjelaskan bahwa dakwah zaman sekarang ini dua kriteria yang penting. Pertama, taksil, ada dasarnya. Yang kedua, tafsil, rinci. Ya. Jadi pertama, dakwah itu harus mengakar, dasarnya jelas Quran dan Sunnah, taksil. Ya, taksil, yang pokok-pokok, yang prinsip-prinsip. Yang kedua, dakwah itu tafsil, rinci. Kayak sekarang nih, Jumatan, pribadi yang takwa, yang gimana? Sekarang orang butuh dakwah rinci. Misalkan bahaya riba. Contohnya apa bahaya riba? Contoh riba itu apa? Gitu. Apa namanya, tukar tambah emas, itu riba. Ya, punya cincin, ibu-ibu tukar pakai gelang, tambah duit, ini riba. Gitu. Harusnya cincinnya dijual dulu, dapat duit, baru dia beli gelang. Nah, zaman sekarang orang itu dakwah harus rinci, yang detail. Gitu. Dakwah misalnya ceramah, ya, bapak-bapak, kita harus banyak beramal di bulan Ramadan, gitu. Nah, rinci, misalnya baca Quran, jelaskan tentang bagaimana baca Quran yang benar, baca Quran yang salah, rinci. Misalkan alhamdulillah, hak kecil, alhamdulillah segala puji. Kalau alhamdulillah segala kekurangan milik Allah, maka nggak sah. Kalau baca alhamdulillah nggak sah, karena artinya beda. Nah, sekarang orang dakwah rinci, gitu. Ya, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, rinci. Makanya orang jenuh Jumatan, kenapa? Itu aja. Mari kita jadi pribadi yang takwa. Orang yang takwa rezekinya lancar. Orang takwa seperti apa? Dirinci. Ya, mari kita membela Islam. Seperti apa bela Islam? Rinci. Zaman sekarang yang dibutuhkan rinci. Kayak kasus tadi riba. Apa yang riba? Gitu. Leasing, sebutin. Gitu. Ini yang dibutuhkan orang sekarang. Gitu. Apa yang salah, apa yang haram, sebutkan. Pelanggaran-pelanggaran di bulan Ramadan, sebutin. Orang butuh rinci sekarang. Jadi dakwah bukan global. Sebentar lagi kita masuk bulan Rajab. Gitu. Itu aja orang. Jenuh. Sekarang orang harus rinci dalam agama ini. Gitu. Nah, itu namanya tafsir. Nah, Nabi itu dakwah kadang umum, kadang rinci. Awal-awal Nabi dakwah umum, ngajak orang beribadah kepada Allah terus. Nah, terus merinci. Jadi ibarat sekolah itu naik kelas, Pak. Naik kelas. SD, SMP, SMU itu makin kejuruan, makin rinci pembahasannya itu. Nah, ini sifat dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi tidak dibikin-bikin dakwah, bikin orang nangis, bikin orang ketawa, tidak. Tapi ketika ada yang bikin ketawa nggak apa-apa. Ketika ada yang sedih, nangis, ya bagus. Tapi bukan sengaja-sengaja dibikin nangis, dibikin ketawa. Ini dakwah. Nah, sementara ini banyak orang dakwah dibikin-bikin, pakai artis, selingin musik, dan seterusnya. Pakai banyolan-banyolan, ini jadi rusak dakwah. Makanya kita lihat dakwah itu semarak di TV, tapi kejahatan makin tinggi juga. Malingnya nggak tahan, ya Pak ya, maksiat juga nggak tahan. Kenapa? Jadi dakwah nggak membekas. Nabi 20 tahun dakwah membekas, menyentuh hati manusia. Makanya disebutkan di sini, hati kami bergetar, air mata kami bercucuran.
Adapun kita nangisnya kenapa? Nangisnya dunia, kena PHK baru nangis, ya Pak ya, kena musibah baru nangis. Nggak pernah kita nangis karena akhirat. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga, di antara nasihat yang paling utama adalah nasihat takwa. Nih, nasihat utama nasihat takwa. Jadi kalau pemimpin kantor mau pensiun, perpisahan, nasihatin karyawannya, nasihatin takwa pada karyawan saya, tolong jangan tinggalkan sholat, takwa kepada Allah, gitu. Guru begitu mau pensiun, dia nasihatin muridnya, kalian takwa, bukan jadi orang kaya, bukan jadi punya jabatan tinggi, yang penting jadi orang takwa. Demikian orang tua melepas anaknya mau keluar kota, mau sekolah, nasihatin takwa, takwa nak, jangan makan yang haram, jangan tinggalkan sholat, gitu. Wasiat takwa. Kebanyakan orang wasiatnya apa? Oh, kalau kamu kerja jangan jujur-jujur nak, nggak kaya kamu kan. Gitu. Zaman sekarang itu nggak usah ngomong halal haram deh, gitu. Pak ya. Zaman sekarang cari duit susah. Jangankan yang halal, yang haram aja susah. Itu setan itu. Nasihatin. Ya, harusnya nasihat yang bagus. Ini yang ketiga, nasihat takwa. Yang keempat, pelajaran yang keempat, pentingnya taat kepada penguasa, pemerintah. Taat kepada pemerintah merupakan asas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kisruh umat ini, pertumpahan umat ini, itu di mana-mana karena suksesi kepemimpinan. Dimulai dari masa Utsman, pintu fitnah dari masa Utsman. Ini sering saya jelaskan. Utsman terbunuh bukan sama orang kafir, sama rakyatnya sendiri. Ali bin Abi Thalib syahid meninggal bukan sama orang kafir, sama rakyatnya sendiri. Terus sampai hari ini fitnah terjadi, umat ini seolah-olah bermusuhan dengan penguasa. Nggak boleh. Karena ayatnya ada, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan penguasa di antara kalian. Maka jamaah sekalian, ini merupakan asas kehidupan bermasyarakat. Taat kepada pemimpin itu bukan menjilat, beda. Taat kepada pemimpin untuk kemaslahatan. Makanya di negeri kita Pak, perusahaan pribumi nggak ada yang maju. Mana perusahaan pribumi yang maju? Kayak BUMN banyak yang bangkrut. Yang maju Pak, perusahaan asing. Jepang tuh. Jepang itu manajemennya bagus. Karyawan-karyawan disiplin. Bos-bosnya itu dihargai, manajemennya dihormati. Dan manajemen juga menghormati karyawan. Makanya Astra itu kalau akhir bulan dapat akhir tahun dapat 7 kali gaji bonus. Oh. Kalau DKM kan nggak pernah ada ya kan, Ustadz belum pernah ada masjid begitu. Pikiran itu nggak pernah ada. Gitu. Tapi kalau perusahaan Jepang ada pikiran ke situ. Iya, DKM nggak pernah ada pikiran ke situ. Semua DKM se-Indonesia nggak pernah ada pikiran seperti itu. Tapi kalau Astra pikir. Makanya semua perusahaan Jepang rata-rata maju. Karena ada balance. Yang bawah menghormati yang atas menghormati bawah. Kita negara nggak pernah balance. Rakyat caci maki penguasa. Penguasa curigai rakyatnya sendiri. Rakyatnya sendiri dicurigai. Menteri Agama baru diangkat, yang diserang radikalisme. Masjid dicurigai, lembaga pendidikan dicurigai. Kan konyol. Muncul lagi BPIP, curigai masyarakat. Seolah-olah masyarakat perlu diedukasi tentang Pancasila. Yang agak radikal dituduh nggak Pancasila. Ngapain curigai rakyat sendiri? Rakyat Indonesia udah baik. Jadi ini
ada hubungan yang nggak bagus. Rakyatnya celak-celak penguasa, nggak boleh. Ya, sebagian dai-nya juga celak-celak penguasa, nggak boleh, haram. Membangkitkan provokasi kepada penguasa nggak boleh. Karena bagaimanapun penguasa itu harus dihormati. Dalam sebuah manajemen, kalau pemimpin nggak ditaati, hancur. Lihat kita di dunia barat itu partai politik cuma dua, Republik, Demokrat, gitu. Di Amerika itu negeri demokrasi, dua partai politik. Kita 40 nggak bisa nyatuin bangsa tuh, nggak bisa. Orangnya nggak bisa diatur, gitu. Nggak tahu deh, mesti nyewa kali pemimpin dari luar, Kim Jong Un gitu, mungkin bisa ngatur kita tertib gitu. Nah, jemaah sekalian, hormat kepada penguasa ini simbol sehatnya bernegara. Lihat Cina itu negeri komunis, otoriter, tapi rakyatnya menghormati betul penguasanya, rajanya, kaisarnya. Dan kaisarnya juga tiap hari berpikir buat rakyatnya, makanya maju tuh Cina. Ya, maju. Cina sama kita merdekanya duluan mana Pak? Ayo, duluan kita. Kita 45, Cina 48. Ya, tapi Cina begitu maju, kompak. Kita presiden manapun juga dicela. Nggak ada presiden yang dipuja-puja, semua dicela. Sampai Habibie dulu yang pintar cerdas, dolar 20.000 jadi 6.000, dicela-cela, KKN lah apalah. Kita memang liar, bangsa yang liar, gitu. Jadi nggak bisa diatur, gitu. Musti Fir'aun yang bisa ngatur, gitu. Nggak bisa tertib. Makanya kita mau maju susah, karena salah satu konsep orang maju itu siap diatur. Lihat orang-orang Astra itu, jalannya aja diatur, gitu, manajemen. Saya banyak ajar di perusahaan-perusahaan Jepang itu, maju Pak. Yang saya tahu belum ada perusahaan Jepang yang bangkrut. Nah, kita BUMN banyak yang merugi, BUMN banyak yang merugi, gitu. Perusahaan pribumi banyak yang hancur. Siapa yang punya Carrefour itu? Tanjung, Hairul Tanjung lagi krisis nih. Ya, itu Transmart itu ya, itu lagi goyang itu, pengurangan besar-besaran itu. Gitu. Perusahaan pribumi, kenapa? Gak bisa kerjasama, nggak bisa. Gitu. Sama kayak masjid, di mana-mana DKM masjid ribut, iya, nggak bisa. Gitu. Kita nggak bisa berorganisasi, nggak bisa. Hampir banyak kan pengurus ribut, egonya tinggi. Tapi asing bisa tuh kerjasama, bagus. Ini problem. Jadi bangsa ini, ya, mohon maaf ya, mudah-mudahan nggak tersinggung, itu diajak kerjasama nggak bisa. Makanya kata orang bilang nih Pak, kayak kasus bola, main bola, kita nggak pernah bisa maju, padahal kita 170 juta, kalah sama negeri-negeri kecil, negeri-negeri miskin kayak Afrika, ya kan, Kamerun, itu sepak bolanya maju-maju. Kenapa? Bisa kerjasama. Kita nih tim bola nggak bisa. Dari zaman dulu sampai sekarang nggak bisa masuk Piala Dunia. Nyatuin 11 kaki nggak bisa. Tapi kalau perorangan jago, badminton perorangan jago, catur perorangan jago. Tapi kalau bekerjasama nggak bisa, karakter. Makanya kalau orang Indonesia itu usaha pribadi banyak yang maju-maju. Kalau usaha bareng, kongsi, pecah, ribut di dalam, gitu. Makanya Bapak kalau bisnis mendingan sendiri. Kalau bareng-bareng keluarga ribut nantinya. Begitu, karena
Apa ini kutukan bang? Tapi ini bukan kutukan. Jadi memang bangsa ini perlu belajar manajemen. Islam mengajarkan manajemen. Di antaranya adalah taat kepada penguasa. Ini setiap presiden jelas, setiap penguasa jelas, ribut itu terus. Nah ini dia, Nabi ingatkan, tetap kamu tunduk taat patuh, sekalipun pemimpin kamu budak, orang yang hina, orang yang rendahan, tetap harus tunduk dan patuh. Kita kan presidennya sekarang ini dituduh PKI, dituduh, kesian juga. Ya, padahal pemimpinnya sendiri. Gitu. Jangan dong, kita hormati. Nih masjid nih, ada DKM-nya. Hormati DKM-nya. Ada kesalahan, koreksi. Jangan disebarkan fitnahnya. Ini organisasi, belajar berorganisasi. Ya, sekali lagi kita sayangkan kita negeri besar tapi nggak ngerti bernegara. Waduh, mesti minum berarti ini kopinya. Ya Pak, mudah-mudahan ke depan anak-anak kita bisa bernegara dengan bagus. Ribut terus, ya. Memang nggak sempurna, namanya ngatur orang nggak sempurna, ada kekurangan. Tapi kalau kita ribut itu lebih parah, gitu. Sudahlah, jangan sampai kita meruntuhkan yang sudah bagus ini. Nah, Nabi ingatkan, dengar dan patuh kepada penguasa. Walaupun itu penguasanya budak, orang yang tidak terhormat. Ini nasihat Nabi SAW. Kemudian pelajaran lagi dari hadis ini, Nabi mengingatkan akan munculnya perselisihan. Wa innahu may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Jadi perselisihan itu adalah sunnatullah. Nih Pak, perselisihan itu sunnatullah. Artinya manusia ditakdirkan, diciptakan berbeda, otak berbeda, muka berbeda, suara berbeda, apalagi Pak, karakter berbeda, bahasa berbeda. Namun perhatikan, ya, semuanya itu bisa disatukan. Apa yang menyatukan? Iman. Apa yang menyatukan? Iman. Lihat Muhajirin dan Ansor, bisa nyatu. Lihat kaum Ansor yang tadinya perang terus, suku Aus dan Khazraj, ribut terus, datang Islam, fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah kalian dengan nikmat Islam itu bersaudara. Bisa. Gitu, bisa bersaudara. Gitu. Bisa. Ini masjid aja ribut. Gitu. Pak Ustadz nggak ngajar lagi, nggak ribut pengurusnya, cakar-cakaran daripada saya kena cakar. Gitu. Aduh, apa yang harus bagaimana solusinya? Ini dia solusinya. Fa'alaikum bisunnati, berpegang sunnah, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Gitu. Ya, dan jangan menonjolkan ego, sudah ngalah saja. Gitu, enak jadi makmum. Gitu. Ya, jadi jemaah sekalian, dalam kehidupan ini ada di mana kita harus nurunkan emosi kita, tunduk dengan syariat. Gitu. Yang kedua, perhatikan, kalau bisa ngalah, gitu, ngalah saja, nyaman. Jadi kita masuk masjid enak, gitu. Wah dia nih ribet, gitu. Jangan ya. Saya melihat sekarang ini ada kemajuan, ya. Rasa tasamuh, toleransi, tenggang rasa sudah mulai bagus, gitu. Dan sebagian para dai juga sudah dewasa, gitu. Makanya sekarang masjid-masjid Pak itu kayak sekarang nih, AC, rapi. Sekarang orang sholat dikasih makan. Ya, sini ada nggak? Udah ada mulai kan? Orang sudah mulai bagus. Jadi masjid-masjid itu sudah
berjalan maju. Udah mulai rapi, rame, dibikin nyaman. Udah alhamdulillah sekarang. Gitu. Nah, ini gambaran fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nah, perhatikan. Ketika terjadi perselisihan konflik, Nabi tidak mengatakan fa'alaikum bil Qur'an. Berpeganglah kalian dengan Al-Qur'an. Tapi Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati. Berpeganglah dengan sunnahku. Kenapa? Jawabannya karena orang yang berpegang kepada sunnah otomatis berpegang dengan Al-Quran. Karena yang menjabarkan isi Quran adalah hadis. Jadi Nabi ketika mengingatkan para sahabat kalau ada keributan, berpeganglah kepada sunnahku. Nabi tidak mengatakan berpeganglah kalian kepada Al-Quran. Tidak. Kenapa? Orang yang berpegang kepada sunnah sudah otomatis berpegang kepada Al-Quran, karena sunnah adalah yang merinci Al-Quran, yang menjelaskan Al-Quran. Orang yang berpegang dengan Quran belum tentu berpegang dengan sunnah. Gitu. Contoh, ya, misalkan orang meninggal, ngurus jenazah di Quran ada ya? Nggak ada. Iya kan? Cara mandiin jenazah di Quran ada nggak Pak? Nggak ada. Cara ngafalin nggak ada di Quran. Yang ada di sunnah. Jadi sunnah adalah penjabaran isi Al-Quranul Karim. Fa'alaikum bisunnah. Dan Rasul juga tidak mengatakan sunnah tok, tapi khulafa'ir rasyidin. Sunnah juga sunnah para pengganti Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini yang namanya ahlus sunnah wal jamaah. Nih Pak, orang sering dengar istilah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah berpegang kepada sunnah hadis. Al jamaah mengikuti juga jalannya sahabat. Al jamaah itu sahabat. Jadi ahlus sunnah itu secara teori. Prakteknya al-jamaah, yang mempraktekkan sunnah Nabi adalah sahabat. Tuh, lihat. Makanya kadang saya juga heran, ahlu sunnah nggak pernah ke masjid. Sahabat mana ada yang sholat di rumah kecuali perempuan. Gitu. Ahlu sunnah ke masjid, ahlu sunnah di rumah, nggak sholat berjamaah, kunci. Di sini ada masjid kalau zuhur asar dikunci. Ya, kadang saya lewat sholatnya di teras, kunci masjidnya, nggak aja. Ada dekat teras ini, masjidnya gede. Nih. Tapi zuhur asar dikunci. Katanya ahlu sunnah kuat, lihat sahabat. Nggak ada sahabat sholat di rumah, semangat ke masjid. Gitu. Bohong. Ahlus sunnah nggak ada yang pelit. Mana ada ahlus sunnah pelit? Royal. Ini grand dangdutan roh, maksiat royal. Buat agama pelit. Makanya kotak amal itu, nih mohon maaf ya Pak ya. Kotak amal di Timur Tengah nggak ada. Bapak di Haram lihat kotak amal nggak? Pak? Nggak ada. Mereka sangat kuat peduli dengan masjid, nggak pakai kotak amal, duitnya nggak masuk kotak amal. Ya, langsung kirim pengurus. Kita kenapa pakai kotak amal? Pelit. Iya. Kita karena pelit pakai kotak amal. Itu pun dapat 2 juta, 3 juta. Dalam orang ribuan, kalau dikalkulasi satu orang paling goceng tuh tiap Jumat tuh goceng. Pelit. Makan goceng dapat Pak? Nggak dapat. Iya, bakso 10.000, teh botol 5.000, habis makan mencair mangkok 5.000, 20.000 paling nggak makan. Infak goceng. Pelit memang
udah sana. Fair saja, tersinggung dah. Pelit. Kita beli paketan yang unlimited, 100.000. Itu orang Pak, nih kalau buat makan bisa jor-joran. Makanya kenapa kita ada kotak amal ngasihnya sedikit, kecerek, nggak terbiasa. Gitu. Kalau mau fair, kasih nomor rekening aja, infak rekening set. Gitu langsung kirim gopek, ya kan, juta, gitu. Iya, pelit. Iya. Saya punya dikit lagi. Saya punya masjid di Bekasi. Kalau pengurusnya butuh sesuatu, gak diumumin. Kalau diumumin, berebut Pak. Jamaah, kita mau bikin ini nih, anggarannya 500 juta, itu pada saya aja. Begitu. Makanya gak diumumin. Selama pengurus DKM masih mampu, mereka DKM dulu. Nah, kita mau butuh ini nih, anggaran 300 juta, saya aja deh. Nah, kalau diumumin, jumlahnya besar, baru diumumin. Itu pada gede-gede. Saya 1 deh, 1 M. Gitu, Ahlus Sunnah pelit. Mobil doang bagus-bagus. Wih, bakhil. Gitu. Ya, tapi bukan yang di sini, itu yang di Wuhan tuh. Gitu. Ya. Jadi kadang kita cuma ngaku-ngaku dong Ahlus Sunnah, tapi bakhil ya. Imannya nggak sampai dompet. Gitu ya. Ya, sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.